Ini doa kami Bapa, yang siap untuk beribadah, yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Yes. Say, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Katakan asuh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang. Kami bersyukur padamu Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari lebih lagi mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau baik Tuhan. Yes. Come on, say. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Amin. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang. Mari sama-sama katakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami amin Tuhan dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Say, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Yes Tuhan, dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali katakan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Yes. Engkau dahsyat Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus besar dalam hidup kita, boleh sama-sama katakan amin? Amin. Kurang keras saudara. Yang percaya Tuhan Yesus besar dalam hidup kita, boleh sama-sama katakan amin? Amin. Ia berperkara dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau lagi bersorak bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena
Lebih lagi angkat suaramu bagi Tuhan, katakan Dia senangkan dan dirangkan dengan yes. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya lihat di sini kebanyakan kaum muda. Saya rindu saat pujian ini berkata, Tuhan Allah di tengah kita besar. Boleh gerakannya ikut kami yang di depan ya. Besar. Kalau begini kecil, besar. Coba kita latihan dulu, besar. Gerakan tangannya, iya aduh. Yang sebelah kanan saya boleh gerakan tangannya besar. Aduh lebih besar lagi coba. Besar. Yang sebelah kiri saya boleh gerakan tangannya besar ya. Kita perkatakan pujian ini, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, haleluya. Oh besar Tuhan, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan, Dia mengasihi dan bersuka siap kita. Tuhan Allah di tengah tangannya besar, yeah. Besar, besar. Sekali lagi, besar. Berkatakan pujian ini, Engkau besar Tuhan, besar, dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin membawa anak kecil, boleh dibawa ke ruang sekolah minggu di bawah. Di samping kiri pastori, nanti akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lagi lebih dalam penyembahan kita. Bawa kami lebih dalam dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan. Penuhiku Roh Kudus,
sungguh-sungguh. Kita angkat pujian ini, katakan penuhiku Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan. Kami mau lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Tanganmu katakan, Roh yang kudus, jamahlah, jamah setiap hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini dari hatimu. Yes Tuhan. Menjadi sempurna penuh kamu. Saya rindu jemaat Tuhan mengangkat pujian ini. Roh yang jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu sempurna penuh kemuliaan yang menuntun yes, menjadi sempurna penuh kamu. Sekali katakan yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Mari angkat sembahmu. Katakan kau menuntun hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
sembah Dia. Mari naikkan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bertata atas setiap kami tinggikan Yesus, segala pujian, segala pengagungan. Oh Yesus, Yesus, kami mau bersuara bagi-Mu Tuhan. Siap hati kami, ini siap sembah kami. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sore hari ini dengan sungguh ekspresikan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau mengikut Engkau sampai kami menjadi pribadi yang serupa dengan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, tetap dalam sikap penyembahan. Saya jemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan. Yes, Jesus. Mengikut Yesus, itulah
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, itu yang kami ingini dalam hidup ini. Mari lebih lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan, kata hatimu di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahan kami Tuhan, yes. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, Jesus. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut, yes. Kami mau mengikut-Mu Tuhan.
jadikanku hamba yang berkenan. Selalu beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, 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 amin. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu selalu mampu menopang kami di tengah kebobrokan kami, di tengah kerusakan kami akan dosa, di mana kami terus-menerus menentang Engkau. Kami punya banyak kelemahan Tuhan, tapi firman-Mu berkata anugerah-Mu cukup untuk menopang kami. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati jemaat-Mu sore hari ini hadir Tuhan Yesus. Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi juga mulut lidah hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata, dan ini menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Boleh menyalakan lampunya? Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat samping kiri kanannya, bilang kau luar biasa hari ini. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema bulanan kita, yaitu murid Kristus yang bertumbuh di dalam iman. Dengan tema mingguan adalah menjadi seperti Kristus. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Mari buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Yang sudah ketemu katakan yes. Yang sudah ketemu katakan yes. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada hal yang menarik sebelum saya lanjut lebih dalam, saya mau beritahu beberapa hal bahwa ayat yang kita baca seringkali membawa sebuah pro dan kontra. Karena ayat yang kita baca sore hari ini itu seringkali dibawa oleh para penafsir atau bahkan para teolog-teolog ini sebagai teori predestinasi, doktrin predestinasi. Mungkin kita baru pertama, apa itu predestinasi? Itu semacam apa? Semacam makanan atau semacam hewan gitu ya. Jadi predestinasi seringkali menyatakan bahwa, jadi pengertian predestinasi adalah doktrin dari Alkitab yang menyatakan bahwa Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Jadi misalkan begini, ada orang yang memang dikhususkan untuk selamat, ada orang yang tidak. Dan ini membawa kemudian pro dan kontra di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Pro dan kontra, ada yang pro predestinasi, ada yang kontra predestinasi. Ya, tetapi malah sore hari ini kita tidak akan berbicara tentang itu, karena sinode GBI kita memilih untuk tidak memihak kedua belah pihak, tetapi berdiri di tengah-tengah. Artinya apa? Begini, teori predestinasi itu karena dia menyatakan Tuhan sudah menentukan orang yang selamat dan tidak selamat, lalu bagaimana dengan kehendak bebas kita? Ya, kita kan lahir karena punya kehendak bebas, betul? Diberikan Tuhan kehendak bebas. Lalu bagaimana pertanyaan dan kehendak bebas kita? Nah, Sinode GBI percaya bahwa predestinasi atau penentuan Allah sejak mula tidak mengurangi kehendak bebas kita untuk memilih percaya atau tidak percaya. Bahkan Yesus sendiri di dalam Alkitab, kalau kita tahu membaca Alkitab kita, Yesus sendiri tidak pernah menolak orang yang mau mengikuti dia. Ya. Jadi karena dia tidak dipilih oleh Bapa, lalu kemudian pada saat dia datang ke Yesus, kamu jangan, kamu gak dipilih, tidak. Jadi teori predestinasi tidak mengurangi kehendak bebas kita dan juga tidak membuat kita melakukan yang namanya melahirkan sikap yang
masa bodoh atau fatalisme. Karena begini, ada orang yang menganggap bahwa karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan binasa dan siapa yang akan mendapatkan kehidupan kekal, sehingga lalu untuk apa lagi kita melakukan yang namanya penginjilan? Kan Tuhan sudah menentukan, ngapain kita penginjilan? Ngapain kita memberitakan Injil kalau memang kasusnya seperti itu? Nah, saya mau kasih tahu bahwa sikap GBI percaya bahwa predestinasi atau penentuan Allah tidak boleh melahirkan sikap yang masa bodoh atau fatalisme. Mungkin ada yang pernah dengar di sini hyper grace, sekali selamat tetap selamat. Jadi setelah dia percaya sama Yesus, maksiat jalan terus. Nah, predestinasi tidak boleh melahirkan fatalisme seperti itu. Nah, teori predestinasi percaya bahwa pada saat kita diselamatkan, Filipi 2 ayat yang 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tidak boleh melahirkan fatalisme atau sikap masa bodoh. Tidak mau memberitakan Injil, sebaliknya karena kita tahu kita dipilih dan diselamatkan, maka kita harus selalu hidup di dalam ucapan syukur. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya akan membahas predestinasi sampai di sini saja. Karena saya tahu muka-mukanya ini sore-sore. Sore-sore Kak, sore-sore Pak, ini sudah sore-sore kok. Nanti kami tambah pusing gitu ya. Jadi sudah melihat muka-mukanya, semuanya muka-muka semakin pusing dengan teori predestinasi. Saya tidak akan lanjut ke situ. Ya, kita lanjut lagi bahwa tujuan dari iman Kristen, nah ini yang membedakan iman Kristen dengan iman yang ada di luar sana. Tujuan dari iman Kristen bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab, mujizat, kesembuhan, atau kerinduan yang dikabulkan. Bukan juga mengenai keselamatan. Karena tujuan, kalau kita bicara dengan tujuan tentang iman Kristen, maka kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus. Makanya di dalam iman Kristen, keselamatan itu bukan titik akhir. Boleh cek di kepercayaan manapun, kepercayaan manapun menganggap bahwa tujuan akhir adalah supaya tidak masuk neraka, alias masuk surga. Tetapi di dalam kekristenan kita percaya bahwa keselamatan adalah titik awal. Dan titik akhirnya adalah semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, bagaimana proses untuk menjadi serupa dengan Kristus? Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas bersama-sama sesuai dengan ayat yang 30. Tapi sebelum kita sampai ke situ, pertanyaannya adalah mengapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan akhirnya di dalam apa yang di dalam iman kekristenan kita? Nah, dengar baik-baik. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu kemudian ditempatkan di Taman Eden, perhatikan manusia memiliki yang namanya sense of to become atau sense of belonging, ingin menjadi sesuatu. Makanya perhatikan waktu Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, dikatakan begini, kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah. Padahal dia sudah sama segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena perasaan itu ada dan ditanamkan memang di dalam manusia, sehingga iblis memanfaatkan itu. Nah, waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, sense of belonging itu, sense of ingin to become itu, ya, adalah sebenarnya keserupaan dengan Allah. Tapi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, kita kemudian mencari sosok yang lain untuk kita menjadi serupa dengan itu. Coba tanya sekarang, siapa sih artis-artis yang kita gemari? Siapa? Fuji? Hah? Torik? Nggak ada? Oh, puji Tuhan kalau gitu nggak ada ya. Gitu ya. Siapa yang kita gemari? Saya pastikan kalau dia membeli sesuatu atau memiliki style tertentu, engkau pasti akan ngikutin. Betul? Ada di sini yang suka sama Andi Lau? Dulu zaman saya Andi Lau itu belah tengah namanya. Belah tengahnya Andi Lau kan luar biasa. Kita bilangnya BTP, belah tengah paksa. Anda bayangkan saya dulu waktu masih muda, masih punya rambut, silakan dibayangkan, saya melakukan belah tengah paksa. Karena pengen seperti idola saya, Andi Lau. Coba lihat siapa idola kita, pasti kita pengen seperti dia. Dia pakai dress yang panjang warna hitam, saya juga pengen beli deh, lalu kemudian buka Shopee, pesan juga. Ya, pasti ada di tempat ini yang pakaiannya mirip dengan artis yang dia sukai. Karena memang di dalam hati kita ada hal seperti itu dan Tuhan izinkan. Nah, tapi perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik, sekali lagi. Bahasa sederhananya, karena kita ingin menjadi seperti itu. Karena sudah diinstalkan, makanya Tuhan ingin mengembalikan kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah kembali. Nah, segambar dan serupa kalau kita membaca nanti di perjanjian baru, siapakah gambar dan rupa Allah? Yaitu Yesus.
Makanya kita ingin kembali menjadi segambar dan serupa, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kenapa tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, saya pastikan begini, tidak ada lagi arogansi spiritual yang muncul dari dalam hati kita. Kenapa? Apa itu arogansi spiritual? Pernah gak kita begini loh, saya dulu kan waktu masih muda, melayani di sebuah gereja, dan saya rutin memberikan persepuluhan. Setiap kali pengumuman persepuluhan dikeluarkan, saya akan ke tembok itu dan melihat. Dan puji Tuhan ada diumumkan oleh gereja tempat saya bergereja, diumumkan, diurutkan persepuluhannya. Dan uniknya diurutkan berdasarkan nominal yang paling tinggi di atas. Jadi pada saat saya lihat nama saya ada di top 5, gila coy, top 5. Ya kan top 5, gila. Terus kemudian kita mulai membandingkan dengan yang di bawahnya. Di bawahnya berapa ya? Oh Bapak ini segitu Ji. Berarti lebih banyak saya di. Kalau kita membandingkan dengan bukan dari Kristus, maka yang muncul adalah arogansi sosial. Karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Coba kita membandingkan dengan Kristus. Apa yang lebih dari kita punya dibanding dengan Yesus punya? Ya, kita punya kekuatan power super. Tuhan Yesus pernah ngomong, sangkamu aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk menghajar orang-orang ini. Apalagi kita punya kekayaan. Tuhan Yesus bilang, surga dan bumi punya gua. Lu mau apa? Apalagi, apa yang kita berikan buat dia? Enggak ada, gua udah berikan nyawa buat kamu, kamu belum. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Yesus Kristus dan menjadikan dia sebagai tujuan utama, tidak ada lagi tempat untuk arogansi sosial. Termasuk begini ya, perhatikan. Pernah gak kalian curhat sama teman-teman? Pernah gak kita curhat sama orang-orang di sekitar kita? Terus ngomong gini, kamu itu kok kurang bersyukur. Coba lihat orang di sana banyak yang belum makan. Pernah ada yang dengar begitu nasihat teman-teman yang kayak gitu? Seolah-olah kita mengucap syukur di atas penderitaan orang. Membandingkan kita dengan orang lain yang lebih sengsara. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Jangan sekali-sekali seperti itu. Karena itu adalah wujud lain daripada arogansi spiritual. Harusnya kita mulai mengucap syukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Kalau engkau ingin mensyukuri apa yang kau punya, syukurilah berdasarkan apa yang kita punya. Apa yang Tuhan sudah berikan. Bukan membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kurang. Sama seperti di gereja. Seringkali muncul arogansi spiritual kita karena kita melayani. Dan yang di bawah tidak melayani. Dan kita merasa lebih suci. Halo? Itu arogansi sosial karena kita membandingkan diri kita dengan orang. Coba kita bandingkan dengan diri kita dengan Yesus. Tidak ada ruang buat arogansi sosial. Kita melihat Yesus saja, berdosanya kita. Ya. Jadi proses yang pertama dalam kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama di ayat yang ke-30 dikatakan yang sudah ditentukannya kemudian dipanggilnya. Nah perhatikan baik-baik bahwa bukan kita yang punya ide atau mengambil inisiatif untuk memilih serta mengikuti. Perhatikan, bukan ide kita atau inisiatif kita sehingga kita bisa mengikut Kristus. Semuanya berawal dari inisiatif dan tindakan Tuhan berdasarkan kemahatauan dan kedaulatannya. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sekali lagi saya nggak bahas predestinasi karena nanti semakin bingung. Tetapi ini yang menjadi keunikan di dalam kehidupan kita, iman kekristenan kita. Perhatikan, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Kekristenan itu bicara tentang bagaimana Tuhan mencari manusia untuk menyelamatkan yang terhilang. Beda ya? Kekristenan berbicara tentang bagaimana pendamaian itu Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sementara agama di luar mereka mengumpulkan segala macam cara untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa bersama Tuhan. Rasanya saja sudah sangat berbeda. Karena Tuhan kita, Tuhan yang punya inisiatif, yang ngerti katakan amin. Nah permasalahannya begini, kalau kita menyembah Tuhan yang punya inisiatif, kan ada quotes yang mengatakan begini, kita itu mirip dengan apa yang kita sembah. Nah pertanyaan saya, kalau Tuhan yang kita sembah memiliki inisiatif, saya kembalikan. Kalau engkau menyembah Tuhan yang punya inisiatif,
kita yang menyembah dia punya nggak inisiatif juga dalam kehidupan kita? Oh, kata ini sangat gampang kita ucapkan. Siapa yang sini suka pulang ke rumah, ke kampung? Ini kan baru pulang kampung semua ya. Sekarang waktu di kampung, ya waktu di rumah orang tua, pulang dari rumah orang tua, apa yang terjadi biasanya? Tidur. Dari jam 1 malam sampai jam 1 siang. Siapa yang di rumah di sini kalau pulang kampung punya inisiatif? Bangunnya pagi, ambil sapu, menyapu, membabu ya, jadi babu ada. Itu juga inisiatif. Siapa yang punya inisiatif di sini kalau dosennya kemudian tiba-tiba mengangkat berat-berat, mungkin papernya, dokumennya, terus kita mau inisiatif bantu. Itu juga bentuk inisiatif. Karena Tuhan yang kau dan saya sembah, itu Tuhan yang punya inisiatif. Maka hiduplah juga dengan inisiatif. Saya mau kasih tahu, kalau kita memiliki inisiatif, dimanapun Tuhan tempatkan kita akan jadi orang-orang yang unggul, yang mau katakan amin. Kita akan menjadi orang-orang yang disayang sama atasan. Kita akan menjadi orang-orang yang diharapkan kehadirannya. Kalau punya inisiatif. Kita akan bikin Natalan di PMK kita. Siapa yang mau jadi ketua? Wah, ada siapa yang pernah inisiatif? Atau aku senggol-senggol. Kamu cepat. Saya dukung Joko. Nanti kalau kau jadi saya yang kerja. Padahal dia pulang kampung. Kayaknya betul ya, ada yang begitu ya. Coba lihat samping kiri kanan, bukan jikau. Ya, ada yang begitu. Ya. Halo. Ya, kalau Tuhan kita, Tuhan yang inisiatif, miliki juga inisiatif dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Inisiatif adalah hal yang dasar yang bisa kita lakukan. Semua yang memiliki inisiatif akan jadi pembeda. Dia akan menjadi pembuat sejarah baru. Karena inisiatif dia yang pertama bergerak. Dan dia mau bergerak bersama. Nah menariknya begini, kita lanjut lagi. Menariknya cara Allah memanggil itu unik. Ada yang biasa saja, ada yang spektakuler. Cara Tuhan memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada yang mungkin dengan cara yang spektakuler, misalkan. Siapa yang pernah dengar kesaksiannya misalkan evangelis Dautoni. Dia percaya sama Tuhan karena waktu itu dia ceritakan dia menyerang pendeta Gilbert. Kemudian serangannya terpental karena pendeta Gilbert dilindungi dengan kuasa. Siapa yang ada pernah dengar begitu? Itu spektakuler. Atau siapa yang di sini percaya sama Tuhan karena mungkin engkau disembuhkan dari sakit penyakit. Itu spektakuler. Tapi berapa banyak dari kita juga yang dipanggil oleh Tuhan tidak spektakuler, biasa-biasa saja. Saya termasuk orang yang tidak spektakuler. Ya karena memang dari kecil saya keluar dari rahim ibu saya, sudah ada stempel GBI. Sudah jadi Kristen. Dari kecil sudah terbiasa dengan pelayanan. Ya, dikasih yang namanya baca Alkitab dan lain sebagainya. Mungkin hal yang biasa saja. Nah cara Tuhan memanggil itu unik dan berbeda pada setiap orang. Saya kasih contoh lagi dari satu Alkitab. Dari sebuah cerita tentang Samuel. Ada yang tahu Samuel? Ya. Samuel itu hidup di zaman Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak, Hofni dan Pinehas. Tapi Imam Eli, Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Suka korupsi, suka berzina, ya, dan lain sebagainya. Mereka padahal keturunan imam. Lalu kemudian ada seseorang namanya Elkana. Elkana punya 2 istri namanya Hana dan Penina. Hana tidak punya anak. Kemudian Hana berdoa di bait suci ketemu sama Imam Eli. Apa yang kau doakan? Saya ingin punya anak. Oke. Kalau terus Hana ngomong begini. Kalau saya punya anak pertama ini saya akan kasih ke Tuhan. Betul dia melahirkan dan dia punya anak. Dan itu namanya Samuel. Samuel kemudian dititipkan di Imam Eli. Tolong rawat anak saya. Dia jadikan bujang di sana, di rumah Tuhan. Karena nazar dari orang tuanya. Apa yang terjadi? Waktu Samuel masih muda, dia sedang mau tidur. Ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia lari bergegas pergi ke Imam Eli. Dia tanya, Imam Eli, Bapak kamu manggil saya? Enggak, 3 kali dipanggil. Baru mengerti Imam Eli, oh yang manggil dia ternyata Tuhan sendiri. Ada yang seperti itu? Dipanggil-panggil? Saya yakin larinya bukan lari mendekat ya, lari menjauh karena hantu. Halo? Betul?
Tapi berapa banyak dari kita yang panggilan kita mungkin tidak sebaik Samuel. Ya. Tapi saya mau kasih tahu gini, panggilan Tuhan tidak berdasarkan kondisi atau keadaanmu. Mungkin saat ini kau nggak punya apa-apa. Atau mungkin saat ini kau hanya mahasiswa. Atau mungkin saat ini kau punya sakit penyakit. Itu tidak akan menghalangi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan memanggil kita bukan berdasarkan kondisi atau situasi yang kita alami sekarang. Perhatikan, Samuel itu bukan imam keturunan Lewi. Dia orang Efraim, suku dari suku Efraim. Samuel juga bukan seorang yang kaya. Samuel juga bukan orang yang terpandang. Bahkan dia masih muda waktu itu, tapi dia dipanggil Tuhan. Tidak peduli kita masih muda, engkau sudah tua, engkau bisa dipanggil Tuhan. Dan saat engkau mendengarkan panggilannya, ini yang paling penting. Respon kita, sikap kita itu yang paling penting. Nah perhatikan, waktu Samuel pertama kali dipanggil, apa yang dia lakukan? Dia bergegas dan lari. Nah, saya berdoa di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, saat Tuhan memanggil kita, kita bergegas dan mau lari. Jangan banyak alasan. Kalau ada panggilan Tuhan di dalam hidupmu untuk melayani, nanti Pika, banyak pi uangku, banyak pi waktuku, sama jika waktu tak, saya juga 24 jam, engkau juga 24 jam. Ini permasalahannya bukan masalah waktu yang lebih atau kurang, tapi mau atau tidak mau. Kak, tapi nanti pi deh, saya melayani Tuhan, kalau kaya Pak, saya bisa memberi kalau saya sudah kaya. Saya bisa berkontribusi kalau saya jadi pejabat. Saya mau kasih tahu malam hari ini. Apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu tidak berdasarkan apa kondisimu. Yang Tuhan mau adalah respon kita yang benar saat kita dipanggil Tuhan. Saya tahu dalam hati kita ada yang jadi saya itu sering-sering Kak dipanggil pelayanan tapi tidak mau Kak. Dengar baik malam hari ini. Dengar baik sore hari ini. Kalau Tuhan sudah panggil, berlakulah seperti Samuel. Dia ngapain? Dia kemudian bangkit dan berlari. 1 Samuel 3 ayat 4. Ayat yang kelima. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Saya berdoa kita semua, kalau Tuhan panggil kita, cepat-cepat kita lari. Cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, kalau engkau dipanggilnya berarti engkau juga sudah dipilih. Dan kalau engkau sudah dipilih sama Tuhan, Dia yang akan menopang apa yang kita kerjakan. Maka engkau akan dipakai dahsyat dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Yang kedua, dibenarkan. Setelah engkau dipanggil, engkau dibenarkan. Karena begini, waktu kita dipanggil, keadaan kita itu bukan sudah suci, tidak. Engkau dipanggil waktu keadaan kita masih berdosa. Sama seperti Samuel, waktu dia dipanggil sama Tuhan, meskipun dia pelayan, tapi nanti lihat, perhatikan baik-baik. Samuel belum mengenal Tuhan. Sama seperti waktu kita dipanggil dari terang kepada gelap, keadaan kita masih berdosa. Bukan siapa-siapa. Keadaan kita masih berdosa. Jauh dari Allah, bahkan dekat dengan hukuman. Tapi perhatikan baik, di langkah yang kedua. Makanya karena kita masih hidup dalam dosa waktu kita dipanggil. Dia melakukan apa? Dia membenarkan kita. Bagaimana cara dia membenarkan kita? Dengan kematian Yesus di kayu salib. Di tanganmu sudah ada roti dan anggur. Yang adalah tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Itulah yang membenarkan kita. Pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu, itulah yang memampukan kita. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gak ada usaha kita pada saat kita dibenarkan. Itu semua murni inisiatif dari Tuhan. Nah, di dalam proses dibenarkan ada dua hal yang harus kita mengerti. Nah, proses yang dibenarkan ada yang namanya posisional. Ya, ini orang yang percaya. Pada saat kita tidak percaya sama Yesus, kita ada di dalam kegelapan. Pada saat kita percaya dengan Yesus, kita pindah dari gelap kepada terang. Tapi perhatikan, pada saat kita dibenarkan di titik ini, hidup kita belum benar. Lalu apa yang Tuhan lihat?
Yang Tuhan lihat adalah kebenaran Yesus, kekudusan Yesus yang menggantikan kita. Jadi yang Bapa lihat di kita adalah kebenaran Yesus. Tapi hidup kita belum benar. Nah itu yang disebut dengan positional sanctification. Secara posisi kita sudah dibenarkan, tapi hidup kita belum benar. Makanya dengar baik. Positional sanctification dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan itu yang membenarkan kita, itu yang membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita telah lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak hanya boleh sampai di sini. Tapi pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus, maka ada dua yang harus kita lakukan di sana. Ada progressive sanctification. Prosesnya yaitu mengerjakan keselamatan. Coba lihat, perhatikan orang yang bertobat biasanya masih punya keterikatan. Contoh misalkan orang yang misalkan masih addict sama rokok. Pada saat dia percaya sama Yesus, apakah kebiasaan rokoknya langsung hilang? Biasanya tidak. Karena ikatan itu perlu butuh waktu yang lama dan perlu perjuangan. Tapi karena dia sudah percaya sama Yesus, maka dia berkomitmen. Progressive sanctification. Dulu yang 1 hari 10 bungkus. Sekarang 1 hari 1 bungkus pun tidak habis. Itu progresif namanya. Nanti suatu saat akan ada di titik. Dia lihat saja itu rokok. Ih, saya batu-batu nih, baru lihat. Batu-batu supaya minta, bukan ya. Batu-batu. Karena dia merasa bahwa oke. Hidupku sudah di dalam kita dulu, tangan kiri, tangan kanan, kemudian kepala, badan, kaki, dan lain sebagainya. Semuanya bertahap dan itu dikerjakan di dalam progressive sanctification. Makanya firman Tuhan mengatakan setelah kita dibenarkan, ya, setelah kita dibenarkan, Filipi 2:12, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Terus dalam hidup kita terus dimurnikan, kita kemudian terus dikuduskan. Nah, dengar baik-baik, dengar baik. Bagaimana cara Tuhan mengerjakan progressive sanctification di dalam kehidupan kita? 2, dengan firman dan dengan Roh Kudus. Dengar baik, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, itu akan mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. 2 Timotius 3:16 berkata firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau kita nggak pernah baca firman, lalu bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan kita? Roh Kudus dan firman Tuhan bekerja sama melahirkan progressive sanctification. Hidup kita semakin disucikan. Hidup kita semakin dibenarkan. Hidup kita yang dahulu Bapa melihat kita dilingkupi oleh kesucian kebenaran Yesus. Kemudian kita mengerjakan itu sehingga kita serupa dengan Kristus, serupa dengan kebenarannya. Nah, ini penting buat kita semua. Implikasinya apa? Dengar baik-baik. Pada saat kita mengerjakan progressive sanctification, kita semua masih dalam proses. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kita masih dalam proses. Nah, kalau kita tahu kita dalam proses, orang sebelah kita dalam proses, di depan kita dalam proses. Makanya kalau engkau lihat temanmu jatuh, kau lihat temanmu berdosa, jangan dihakimi. Support dia, kasihani dia, kasihi dia supaya dia kembali bangkit. Dan supaya dia kembali kenal Tuhan. Supaya dia kembali terus mengerjakan progressive sanctification-nya. Di tempat ini saya selalu menanamkan begini. Engkau akan diterima apa adanya. Tetapi engkau gak bisa apa adanya terus. Engkau harus terus berubah. Makanya kita lakukan pemuritan. Kita lakukan yang namanya pendalaman Alkitab. Itu semua membuat kita mengalami progressive sanctification. Hidup kita semakin seperti itu. Makanya mohon maaf, gereja bukan etalase. Kehidupan orang-orang benar. Mohon maaf. Gereja bukan etalase orang-orang yang benar. Tapi gereja adalah bengkel buat kita semua. Karena kita semua masih dalam hidup dalam proses progressive sanctification. Makanya kalau di gereja ada orang bilang, di gereja itu ya orangnya lebih bahaya daripada orang di luar. Mulutnya itu tidak bisa diatur. Mungkin saja dia sedang diperbaiki mulutnya. Kita ketemu kebetulan dengan orang itu di gereja. Mereka sama-sama sedang diperbaiki.
Makanya gak ada sama sekali gereja yang isinya orang sempurna. Orang bobrok kita semua. Tapi karena kita dibenarkan dan kita mau mengalami terus progressive sanctification, makanya kita ada di tempat ini. Termasuk yang bicara di tempat ini. Saya pun juga seperti itu. Masih terus bergumul. Masih terus bergumul dengan dosa-dosa. Nah, saya berdoa di tempat ini kita semua. Saat kita lihat teman kita tidak menghakimi, tapi kita support dia. Karena itulah gunanya komunitas, itulah gunanya teman kita saling mendoakan. Kalau dia jatuh, terima dia kembali apa adanya, bangkitkan kembali dia. Jangan dihakimi rame-rame. Saya berdoa GBI Ekumene bukan gereja yang menghakimi, tapi mengasihi. Kegiatan menghakimi itu sama kalau kita gosipin dia. Itu sekarang sedang menghakimi. Ya. Merajam dengan kata-kata, waduh. Ya. Tapi kalau kita mengasihi dia, kita doakan dia. Ya. Kita doakan dia. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Dimuliakan. Tidak hanya dipanggil, dibenarkan. Tetapi kita juga akan dimuliakan oleh Kristus. Secara cepat. Menurut para penafsir, kata dimuliakan itu ada dua. Ya, dimuliakan terjadi sekarang, dimuliakan nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan. Para pelayan musik, saya punjulkan ke depan, WL Singers juga. Sekalian tolong bawakan saya perjamuan. Ya, jadi ada dua, saya kembali lagi ada dua, dimuliakan. Pendapat pertama, yang tadi, kapan dimuliakan? Saat ini juga kita sedang dimuliakan. Buktinya apa? Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22 dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Perhatikan, Yesus mengatakan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku. Nah, apa maksudnya? Nah, kata dimuliakan di sana berkaitan dengan bobot atau berat. Karena kata yang dipakai adalah kata yang dipakai dalam menakar atau dalam perdagangan untuk menakar emas. Nah, jadi yang dimasukkan dengan dimuliakan adalah hidupmu dibuat menjadi lebih berbobot, lebih berisi. Ya, pada saat engkau percaya dengan Tuhan, engkau dimuliakan. Engkau dibuat menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang betul-betul dapat diandalkan oleh orang lain. Pribadi yang betul-betul dapat saling menguatkan satu sama yang lain. Engkau mengalami proses pengudusan sama seperti emas yang dimurnikan. Tapi dengar baik, pengudusan seringkali mungkin membuat kita tidak nyaman. Pengudusan mungkin membuat kondisi sekitar kita tidak baik. Makanya di dalam Roma 8 dikatakan di ayat yang ke-28-nya apa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Dengar baik-baik. Ada orang yang salah mengartikan kata kebaikan di sana. Coba saya mau tanya sama sekarang, kata kebaikan. Kalau engkau sedang sakit, kebaikan kita apa? Kebaikan Tuhan maunya kita apa? Kalau kita miskin, kebaikan Tuhan kita maunya apa? Sorry, tidak seperti itu. Kata kebaikan di sana gini, kalau engkau sedang sakit, mungkin bukan engkau disembuhkan, tapi mungkin engkau disuruh mengucap syukur. Halo? Mungkin kalau kita tidak banyak uang, kata kebaikan di sana adalah bukan kita menjadi kaya, tetapi supaya kita mengucap syukur. Seringkali kata kebaikan itu bukan kondisinya yang semakin baik, tapi kitanya yang semakin baik. Mendatangkan kebaikan bukan untuk kondisinya, tetapi mendatangkan kebaikan untuk pribadi kita, untuk karakter kita. Karena Tuhan lebih peduli karaktermu ketimbang kondisi lingkungan sekitarmu. Dengar baik. Itulah Roma 8 ayat 28. Mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saat ini saya tahu muka-mukanya di sini penuh dengan beban berat, penuh dengan permohonan, penuh dengan kerinduan. Dengar baik. Yang mau Tuhan bentuk adalah karaktermu. Dia mau, Tuhan mau. Roma 8 dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk karaktermu, bukan untuk situasi dan kondisi. Yang terakhir, kondisi yang terakhir dimuliakan. Pada saat kita nanti bertemu dengan Yesus Kristus. Kita akan dimuliakan, kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Ada sebuah lagu, ini lagu lama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
Kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi kita dipilih. Sama-sama katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Dengar baik. Pada saat kita dipilih sama Tuhan, saya mau kasih tahu, pada saat kita dipilih sama Tuhan, artinya Dia siap menopang kita. Nggak peduli keadaan kita, mau kejadian apa di sekitar kita, Dia janji kalau Dia sudah memilih, Dia akan menopang kita. Dan kita adalah umat pilihan Allah. Yang ngerti katakan amin. Ayo lebih semangat lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita dipilih. Yes. Dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih Yes. jadi umatnya. Oh, kita dipilih Dan dikuduskan. dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sama-sama katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah. Terimalah sembah kami, Pujian kami. pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu, katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah kami, pujian kami. Dengan lembut sama-sama katakan, terimalah dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kembangkan pujian kami. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sama-sama sembah.
apa yang kita akan mirip dengan apa yang kita sembah. Sore hari ini engkau yang menyembah Tuhan Yesus, engkau akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Keserupaan dengan Kristus artinya juga kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Dengar baik. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu. Minta Tuhan melayakkan hidup kita. Minta Tuhan agar kita layak masuk ke dalam perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau boleh angkat suaramu, engkau boleh minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Mungkin ada kesalahan kita yang menyakiti teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita. Mungkin juga menyakiti hati Tuhan. Engkau boleh minta ampun saat ini. Ngomong sama Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari sore hari ini, akui segala pelanggaran dan dosa kita. Mengaku salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap kami yang hadir di tempat ini. Kalau banyak kesalahan kami yang mendukakan hatimu, yang mendukakan roh yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan sore hari ini bersekutu dengan tubuh dari Yesus. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Mari setiap engkau yang sudah menerima roti dan anggur, kau siapkan rotimu. Siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari siapkan rotimu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan cawan yang berisi anggur. Angkat tinggi lebih dari kepalamu, tanda engkau kagum dan hormat akan pengorbanan Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di dalam cawan, yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk engkau dan saya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Angkat suaramu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Angkat suaramu, terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus buat apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari kau mengucap syukur, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan kami mengucap syukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Mari naikkan ucapan syukurmu. Berterima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami yakin firman itu tidak hanya akan
masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kami yakin firman itu bagaikan benih yang ditabur di tanah yang subur. Bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan sore hari ini untuk kami semua di tempat ini. Kami yakin dan percaya kami orang-orang yang dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mau mengerjakan keselamatan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat mengerjakan itu sendiri. Kami butuh pertolongan dari Roh Kudus. Setiap kali kami berjalan dan kami jatuh lagi, Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu buat kami semua orang-orang yang berdosa ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Dalam hati setiap orang yang hadir sore hari ini. Biar nama Tuhan saja yang terus dimuliakan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang saat ini membuka hatinya untuk terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Pakai mereka sebagai alat untuk kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Dan hamba-Mu rindu melihat jemaat-Mu di tempat ini bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan kami sampaikan permohonan doa kami ini hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kita. Lambaikan tanganmu jemaat Tuhan yang sangat terberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini, ada amplop di depan kita. Amplop yang pertama ditujukan untuk operasional gereja dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami terlebih berterima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya persembahan yang jemaat Tuhan berikan Tuhan, boleh menjadi pelebaran firman kebenaran Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan Yesus, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang mulai memberikan persembahan di sebelah kiri saya, tengah, baru yang terakhir sebelah kanan. Silakan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi
Ya, tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Fun Sport akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di Gor Nafas Sport. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul setengah 3 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul setengah 3 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan September. Kasih karunia Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan yang pertama, di belakang nanti ada kupon untuk membantu gereja cabang kita yang ada di Pakato. Jadi kita punya cabang di Pakato, mereka akan merasakan Natal dan ada kupon basar untuk ayam panggang. Harganya 30.000, boleh ambil kuponnya nanti basar antar ini ceritanya. Nanti boleh beli di belakang, nanti akan diantarkan tanggal 16 September. Ya, jadi boleh dipesan di belakang. Ini yang pertama. Yang kedua, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Silakan nanti di belakang ada asar yang akan menyiapkan souvenir berupa gantungan kunci yang Bapak Ibu Saudara bisa ambil juga di belakang nanti pada saat pulang. Gitu ya. Lalu berikutnya pengumuman yang penting untuk kita semua. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan September, mulai dari tanggal 1 sampai 30 September. Mungkin bisa angkat tangan dan maju ke depan, kita akan doakan. Ada? Ada? Siapa saja yang baru pertama kali hadir pun boleh datang. Boleh maju saja, enggak apa-apa.
Bukan jemaat juga enggak apa-apa, kita akan doakan bersama-sama. Ada? Silakan maju ke depan ya. Silakan maju ke depan. Siapa lagi yang berulang tahun? Sepanjang bulan September kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Ada lagi? Maju ke depan sih enggak apa-apa. Sini. Ada lagi? Nah, jangan malu-malu. Nah, kalau sudah datang satu semuanya baru mau maju gitu ya. Ayo, ada lagi? Baik. Ada lagi? Ada lagi? Mau di Baraya 3 ya baru didoakan ya? Oke, enggak apa-apa. Oke, mari kita tunduk kepala, kita angkat tangan, kita arahkan kepada teman kita yang berulang tahun dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di usia yang barumu ini. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi ekor. Tuhan, kami serahkan rekan-rekan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan di dalam masa mudanya, berkati kehidupan mereka, berkati kuliahnya, berkati dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Anugerah Allah akan selalu menyertai, segala aktivitasnya Tuhan akan buat menjadi berhasil. Mereka akan menjadi berbeda di dunia kerja, mereka akan menjadi berbeda dimanapun Tuhan menempatkan. Kami percaya dan yakin Tuhan, anugerah Tuhan besar buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Di usianya yang baru ini, anugerah juga akan selalu menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tolong juga kedua orang tuanya dimanapun kedua orang tuanya berada. Kami yakin dan percaya juga anugerah Tuhan besar untuk kedua orang tuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah apa yang kami doakan ini Tuhan Engkau mendengar dan Engkau mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Umur panjang di saja pengumuman di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mau bergabung di dalam pelayanan, di depan ada barcode yang kecil di sebelah kanan bawah. Silakan nanti di scan kemudian untuk bergabung di dalam grup, dan nanti di situ ada banyak pilihan. Pilih aja mau masuk ke dalam, untuk masuk ke pendaftaran pelayanan. Nanti kita akan panggil untuk mengikuti pertemuan pra pelayanan, ya. Jadi di sini silakan kalau mau terlibat atau mau masuk ke dalam grup WhatsApp. Di dalam barcode yang di sebelah kanan kecil, di scan dan di situ nanti ada pilihannya untuk masuk ke dalam grup WhatsApp. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih up to date. Yang mau katakan amin? Baik, silakan. Kita akan tutup ibadah kita bangkit berdiri dan silakan untuk doa syafaat. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas hadirat-Mu, atas selawatan-Mu Tuhan yang nyata atas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepadamu. Biar Engkau bertahta Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami setiap anak-Mu Tuhan di tempat ini kami bersepakat bersehati Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Ezra Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu bagi kami semua pada malam hari ini. Biar pemakaian Tuhan semakin nyata dalam hidupnya. Pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidupnya Bapa, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan melalui kehidupannya. Engkau berkati anak dan istrinya Tuhan, keluarganya Tuhan, pekerjaannya Tuhan ada dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil pelayanan Tuhan, apapun bentuk pelayanannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memperhitungkan semuanya, dan sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan, biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak melalui kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan, satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan nyatakan bagi Indonesia. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga berdoa
untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar setiap denominasi gereja yang ada tidak terjadi perpecahan Bapa, melainkan kami semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami juga berdoa untuk penuaian jiwa Tuhan di bangsa kami Tuhan, di kota kami Makassar Tuhan, bahkan di gereja ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Bapa, Engkau akan mengirim jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan Tuhan. Engkau akan mengirim jiwa-jiwa yang mau mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Dan Bapa, kami berdoa pada malam hari ini, pakai hidup kami Tuhan, pakai perbuatan kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, tingkah laku kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Sehingga orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kami. Sehingga melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami tetap berdoa mendukung gereja kami di tempat ini, GBI Oikumene BTP Tuhan. Apapun rencana kami Tuhan, apapun bentuk kegiatan kami di gereja ini Tuhan, terkhusus untuk sepekan yang akan datang, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami boleh merencanakannya Bapa, tapi kami percaya setiap kegiatan yang kami lakukan, setiap program yang akan kami kerjakan Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalamnya. Tuhan, Engkau kirim pekerja-pekerja-Mu ke tempat ini Tuhan, yang rindu melayani Tuhan, yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati-Mu. Karena kami tahu Bapa, hidup kami di dunia ini untuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami tetap berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, angkat sakit penyakitnya. Yang lalai Tuhan ketuk tegur mereka Tuhan. Tarik kembali mereka dengan kasih-Mu Bapa. Dan yang sedang dalam di luar kota Bapa, atau yang sedang memiliki kesibukan Tuhan, aktivitas mereka Bapa, Engkau tetap jaga pelihara mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun profesi kami Tuhan, apapun yang kami tempuh di tempat kuliah kami Tuhan, tolong kami Bapa, pegang tangan kami Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tetap mendoakan Tuhan Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hatinya. Sehingga dimanapun ia berada, jiwa-jiwa Tuhan tetap dimenangkan bagi Tuhan. Sehingga dimanapun ia berada Tuhan, ada sukacita daripada surga-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlampau banyak ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Namun kami terlalu yakin dan percaya, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahui setiap pergumulan kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, tidak mau berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu sejenak.